Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dogo Rizal Prawidana. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk tutorial tentang MS Project untuk menentukan UKS pada suatu proyek. Jadi di sini saya sudah di sini saya menggunakan proyek dari kelompok saya yang saya presentasikan sebelumnya, di mana saya mengambil beberapa pekerjaan. Eh, Langkah pertama itu kita dapat menentukan untuk kapan proyek itu akan dimulai. Jadi untuk menentukannya, kita dapat menggantinya di change working time. Nah, saya akan menggantinya pada tanggal 5. Dan juga apabila terdapat hari libur tertentu, kita bisa mengganti di exception. Kita tambahkan namanya dan start dan finish dari hari liburnya itu. Dan untuk jam kerjanya kita juga bisa ganti pada option sini. Lalu kita ganti ini harus seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita dapat mengcopy saja untuk test name, volume, satuan, dan harga satuan yang sudah kita dapat pada Excel, yang sudah kita input dari Excel. Lalu test modenya ini kita ganti menjadi auto schedule semua. Dan jangan lupa untuk mengcopy volumenya juga. Satuan dan juga harga satuannya. Nah, setelah menginput harga satuan, di sini untuk harga totalnya sudah langsung keluar dari saya. Karena di sini saya sudah menginput untuk rumus dari nilai harga totalnya. Untuk menginput rumusnya yaitu dengan cara kita klik custom field, lalu pada formula. Nah, untuk rumusnya seperti ini, di mana cost 1 itu adalah harga satuan dan number ini adalah kode untuk volume. Jadi kalian harus ingat untuk mengingat dari volume dan harga satuannya, volume dari nama pekerjaannya. Mohon maaf, untuk kode dari nama pekerjaannya. Lalu untuk calculation for testnya kita gunakan untuk sum. Nah, sebelum itu di sini untuk membuat test name-nya, di sini untuk membuat kolomnya kita dapat mengganti tipe-tipenya, yaitu data type. Ini adalah tipe-tipe dari kolom-kolom yang kita gunakan untuk harga itu di sini saya menggunakan cost, dan untuk volume menggunakan number. Hanya untuk bobot di sini juga saya sudah memasukkan untuk rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. Mana cost 2 ini adalah harga total dikali 100% dan dibagi ini adalah harga total dari keseluruhan yang saya keluarkan. Baik, selanjutnya di sini dapat kita input untuk durasinya juga. Di sini sudah saya input untuk durasinya. Jadi di sini akan langsung terganti dia durasinya. Selanjutnya untuk pengisian predecessor itu, di mana predecessor itu yang diisi adalah hubungan antar pekerjaannya, di mana untuk hubungan antar pekerjaan itu dibagi menjadi 4, yaitu SS, FS, SF, dan FF. Di mana hubungan pekerjaan SS adalah
hubungan pekerjaan start to start, di mana hubungan pekerjaan antara pekerjaan A dan pekerjaan B itu dapat dimulai secara bersamaan. Dan untuk FS yaitu finish to start, di mana hubungan pekerjaan B dapat dimulai setelah pekerjaan A selesai. Dan untuk SF adalah start to finish, di mana pekerjaan A dapat dimulai setelah pekerjaan B selesai. Lalu untuk FF adalah pekerjaan finish to finish, di mana untuk pekerjaan A dan B dapat selesai secara bersamaan. Di sini untuk hubungan pekerjaannya sudah saya tentukan seperti ini. Lalu di sini saya edit saja. Untuk bowplan saya menggunakan start to start. Jadi bowplan itu dapat berjalan secara bersamaan dengan pembersihan lahan. Dan ini juga untuk start to start untuk badannya gudang bahan. Untuk galian fondasi, di sini saya menggunakan seperti ini. Jadi yang dimaksud seperti ini adalah pekerjaan galian fondasi itu dapat dilakukan setelah 50% atau setelah setengah dari pekerjaan bowplan selesai dan pembersihan lahan selesai. Selanjutnya untuk pekerjaan logistik, nah untuk kode ini artinya itu FS. Jadi untuk FS itu tidak perlu ditulis sembarang. Nah, setelah memasukkan predecessornya, di sini saya akan memasukkan untuk resource name. Nah, untuk caranya yaitu di sini Gantt chartnya kita ubah dulu menjadi resource sheet. Untuk resource name-nya kita copy dari sini, dari pekerjaan ini. Lalu untuk work type-nya kita ganti menjadi material semua. Dan untuk std rate-nya kita bisa copy untuk harga satu pekerjaan. Setelah itu kita dapat membuat untuk resource name-nya, jadi dari nama dari tabel-tabel ini. Caranya itu kita dapat di sini saya akan copy ini dulu per Excel, dan juga mengcopy untuk volume.
sini sebenarnya saya sudah mengkopinya seperti ini. Lalu untuk membuat namanya itu kita tinggal memasukkan rumus pada Excel seperti ini. Yang ini kita copy untuk menjadi resource-nya. Nah, berikut sudah tertera pada tabel WBS, pada tabel hubungan pekerjaannya sudah tertera, pekerjaan-pekerjaannya itu, dan nama-namanya juga sudah tertera. Jadi kita juga dapat memunculkan untuk critical testnya seperti ini. Jadi critical test itu adalah suatu pekerjaan yang akan mempengaruhi pekerjaan lain. Ini seharusnya dapat dilihat di sini yang merah-merah ini merupakan critical testnya. Jadi misal untuk pekerjaan galian tanah itu terlambat, maka ia akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Setelah itu, setelah kita masukkan resource name, di sini kita dapat memunculkan untuk kurva S-nya dengan cara klik report, lalu cost. Kemudian itu saya save dulu. Itu cost, lalu di sini saya menggunakan yang cash flow-nya. Lalu untuk kategorinya di sini saya edit menggunakan Wix. Baik, mohon maaf karena terjeda lama. Jadi untuk setelah kita mereport cash flow untuk kurva S-nya, jadi akan seharusnya terlihat seperti ini. Jadi pada hasil saya ini terjadi masalah kendala yang mana ini merupakan di luar kendali saya, dan saya juga tidak tahu cara mengatasinya. Jadi saya akan menggunakan kurva S dari pekerjaan kelompok saya yang sebelumnya, dari presentasi kelompok saya, di mana pekerjaan tersebut lebih lengkap dan kurva S-nya sudah terjadi dengan cara-cara yang sama seperti tadi. Nah, setelah kita mereport akan keluar tampilan seperti ini pada awalnya. Lalu kita dapat mengganti tipe kategori dan tabelnya itu menjadi, di sini saya dapat ingin menggantinya ke per minggu. Nah, dapat dilihat seperti ini tampilan untuk pada pekerjaan per minggunya, ataupun dapat diganti juga menjadi per hari seperti ini. Nah, untuk date formatnya juga dapat diganti sesuai keinginan. Saya menggunakan per minggu saja. Baik, selanjutnya untuk plot dari kurva S-nya itu, kita dapat menggunakan visual report, lalu cash flow report. Di sini saya level usage-nya ini diganti menjadi weeks.
Nanti kalau kita square, di sini sudah terlihat dari Microsoft Excel sudah terplot pada Microsoft Excel untuk kurva S-nya, dan ini masih per bulan. Jadi untuk mengganti memperlihatkan per minggunya, kita tinggal klik tanda tambah ini, kita klik test usage, lalu kuartalnya kita ganti. Kita klik tanda tambah, dan di sini akan terlihat untuk dalam format per minggu. Untuk bacaan kurva S-nya, di mana untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat nilai yang berbeda. Di sini untuk cost-nya, jadi cost itu pengeluarannya, dan ini kumulatif cost-nya itu total pengeluarannya. Jadi untuk cost-nya itu, di sini untuk pengeluaran per minggu, dari kita lihat dari grafik yang dari kiri ini untuk pengeluaran per minggu. Dimana untuk minggu pertama, minggu 0 lebih tepatnya, dimulai itu dari 0, jadi pengeluaran kita 0, lalu semakin ke kanan semakin besar minggunya, pengeluaran kita semakin besar. Ini pengeluaran kita yang merah ini dari tipografi yang seperti ini. Dan pengeluaran terbanyak kita terdapat di minggu ke-6, itu hampir 180 juta, hampir 180 juta. Dan untuk kumulatif cost-nya kita dapat lihat dari grafik yang sebelah kiri, dan grafik ini, maksud saya kurva yang ini. Jadi untuk minggu ke-0 dimulai dari angka 0, lalu minggu kedua di sini, dan seterusnya akan semakin banyak karena ini dikumulatifkan, dijumlahkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.